Aku mau sholat lagi sakit atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Kira air berkah karena secara misterius muncul tiba-tiba. Ternyata pipa PDAM yang bocor tiba-tiba. Duh, ini Islam golongan mana lagi sih? Kira-kira adakah syariat atau contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pun orang Indonesia bikin muak ulama Arab berbeza dengan Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini, geng, Ikinya akan nge-reaction sebuah video seorang artis Indonesia, YouTuber maupun TikToker itu kena azab di Arab Saudi ataupun tepatnya di Mekah sana, geng. Kenapa seperti itu? Dia bertanya-tanya di mana arah kiblat untuk sholat. Kalau di Indonesia itu ada kiblat arah sholatnya, geng. Nah, nanti kalau kita tidak tahu kiblat arah sholatnya di mana, kalau sakit gimana? Nah, betul-betul terkabulkan, geng. Wah, ada-ada aja tingkah umat Islam di Indonesia ini saat pergi umroh ataupun saat berziarah ke Mekah sana, ya geng ya. Ada saja kayak gitu tingkah lakunya. Ada yang berdoa minta uang, ada yang bersilat, ada yang berjoget-joget. Pokoknya macam-macam lagi. Sampai ditegur oleh imam besar Mekah. Udah muak kayak gitu tanggapannya, geng. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Surat terbuka untuk Saf Travel. Ini aku lagi umroh bareng keluarga, umroh private sama Saf Travel, pakai jasanya dia. Terus Saf Travel ngasih kamar, nggak ada tanda panah kiblatnya. Wah, kacau ini. Udah aku cariin di atas plafon, nggak ada. Di sini ada mini kitchen ya. Di atas plafon sini nggak ada. Di lemari sini nggak ada tanda panah kiblatnya di mana. Apalagi di kamar utamanya ini nggak ada tanda panah kiblatnya. Di Indonesia aja tiap hotel ada loh tanda panah kiblatnya di mana gitu. Udah aku cariin di laci-laci, di lemari, di meja-meja sini itu nggak ada. Karena itu tuh penting bagi kita. Kalau misalnya lagi sakit, nggak bisa ikut jamaah, ya sholat di kamar. Yang penting sholat gitu, nggak apa-apa. Terus kalau nggak ada tanda panah kiblatnya, aku harus ngarah kemana gitu. Aduh, bingung juga. Masa kayak gini hotelnya? Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Kalian ada nampak di mana arah kiblatnya? Ini tolong dong, Saf Travel, jangan mentang-mentang kami bayarnya murah dikasih kamar kayak gini. Gitu. Viralkan, bahaya nih. Ini mau pamer langsung kena azab. Iya, panas sekali ini, panas. Ini enggak panas sekali sih, ini sama panasnya. Ini lebih panas tenggorokannya. Ini peringatan ya, ini teguran daripada Allah SWT. Udah masuk. Kelakuan orang Indonesia bikin muak ulama Arab. Ulama besar asal Madinah, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili atau akrab disapa Syekh Sulaiman, bicara mengenai kebiasaan tak baik orang Indonesia saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sebab alih-alih berdoa atau beribadah, mereka malah asik mengambil foto dan video saat di Tanah Suci.
Syekh Sulaiman secara tak langsung menjelaskan, momen ibadah di Tanah Suci seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala, bukan malah pamer foto dan video sana-sini. Bahkan saat penceramah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi, dia pernah melihat ada beberapa jamaah Indonesia yang tak mendengarkan, malah sibuk mengambil foto selfie dan video pribadi. Tak diragukan lagi, kecenderungan manusia berfoto ria semakin nampak jelas. Bahkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram malah asik selfie, ujar Syekh Sulaiman. Lebih jauh, guru besar di Universitas Islam Madinah itu menambahkan, berfoto ria saat melakukan ibadah haji memang kerap dilakukan banyak orang, namun hal tersebut tentu kurang beradab, sebab tujuan mereka datang ke Tanah Suci semestinya untuk beribadah, bukan mengabadikan momen selfie. Syekh Sulaiman mengaku heran melihat jamaah haji Indonesia. Bahkan Syekh Sulaiman berkisah, pernah suatu ketika dia bertemu jamaah haji Indonesia yang berpose sedang berdoa, kemudian salah seorang teman memotretnya. Hal tersebut menurutnya merupakan kebohongan besar. Dia pura-pura berdoa hanya demi kepentingan foto. Bahkan mereka berbohong saat berdoa. Minta tolong ke orang lain, "Hei, fotokan aku." Sambil memperagakan gerakan berdoa. Foto-foto tersebut lantas dibagikan atau ditunjukkan ke sosial media dan teman-temannya. Syah dan mereka akan mengira jamaah haji tersebut sungguh-sungguh berdoa saat berada di Tanah Suci. Begitu kembali ke Indonesia, mereka pajang foto mereka dan mereka pamerkan ke orang-orang seolah sedang berdoa khusyuk. Larangan bersuah foto berlaku di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Larangan ini secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sejak 12 November 2017. Pemerintah Arab Saudi menilai larangan selfie tersebut akan menghindarkan berbagai gangguan bagi jamaah yang ingin beribadah dengan khusyuk. Hingga tahun 2025 ini, para askar dan petugas keamanan di kedua masjid itu tak mentolerir orang-orang yang gemar memotret dan bersuah foto. Petugas keamanan diinstruksikan untuk menyita kamera jika hal tersebut diperlukan. Demikian bunyi pernyataan itu sebagaimana dikutip dari Saudi Gazette. Lalu setujukah Anda jika bersuah foto dan video selfie saat beribadah di Tanah Suci diharamkan? Astagfirullahaladzim. Memang ya geng ya, namun tidak semuanya, ada segelintir, tapi banyakkan segelintir kayak gitu ya geng ya. Banyakkan segelintir daripada orang Indonesia ini saat pulang umroh, saat pulang haji. Ya kebanyakannya mereka tuh bukan seperti apa ya, seperti orang-orang yang ingin naik haji, ingin apa namanya ya, ingin beribadah, namun mereka kebanyakannya yang pamer kayak gitu ya, bahwasannya saya nih lihat nih bisa nih pergi ke umroh, padahal banyak orang-orang kita yang ingin juga pergi kayak gitu loh, ingin beribadah sungguh-sungguh, namun berbeda dengan mereka ya geng ya, berbeda dengan mereka. Kayak gitu ya geng ya, sampai kayak gini geng ya, kelakuan orang Indonesia bikin muak ulama Arab berbeza dengan Islam di Malaysia. Kalau orang Islam di Malaysia geng, tahu sendiri ya geng, mereka dapat pujian, ketertiban, nah itu fakta, fakta no debat kayak gitu ya. Apa namanya, Islam di Malaysia ataupun jamaah haji di Malaysia ataupun orang Malaysia saat pergi kemana, mereka akan dikenang dan akan respect kepada orang-orang Malaysia yang Islam kayak gitu lah maksud ikinya ya geng ya. Mereka akan respect kayak gitu. Banyak gengnya mereksan tentang orang Arab bila berjumpa dengan orang Malaysia. Mereka akan respect kayak gitu geng. Berbeda dengan Islam di Indonesia. Kenapa saat mereka ke sana ada yang bersilat lah, ada yang berjoget lah, ada yang minta uang lah, ada yang berbagai macam lah, ada yang pamer lah sampai kena azab seperti tadi, geng. Nah, geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang menurut kalian akan geleng-geleng kepala. Kan ada di mana sih Islam seperti ini kok? Malah banyak kan di Konoha. Apa ini, geng? Ini katanya habis kenapa kayak ogo-ogo? Ya Allah ya Rabbi. Ini bukan syariat Islam, benar-benar bukan syariat Islam.
Nah, persiapan kita untuk Habibana Atos ulang tahun malam ini. Cucu Ba'alawi mah bebas dengan segala ajarannya. Katanya mengaku cucu Nabi. Tapi mana ada ajaran Nabi dengan perayaan begini? Sudah jelas bahwa Islam tak mengajarkan tradisi ulang tahun. Yang ada adalah ulang detik untuk bermuhasabah. Karena setiap detiknya malaikat bisa saja datang untuk mencabut nyawa. Dan ulang tahun itu tradisi dari Nasrani dan bukan kebiasaan Nabi. Itu malah dibuat perayaan dengan cosplay Walid. Bukan bermaksud nyinyir boy. Hanya saja kami mau mengingatkan pengikutnya agar mengambil ajaran yang sesuai sunnah dan menjauhi perkara yang mengada-ngada. Sebenarnya ini cucu Nabi atau cucu dari Zunnuwas, salah satu raja Yaman yang beragama Yahudi. Siapa sangka wanita ini dipanggil Wali Semangka. Faktanya Konoha dan Pridafan selalu terdepan bermain pengkultusan perwalian. Mereka menyebutnya sebagai Wali Semangka, seorang wanita dengan keterbatasannya yang dianggap sebagai wali yang memiliki karomah. Ternyata hal tersebut sudah lebih dulu dibudayakan kaum Hindu di India yang juga menganggap ODGJ sebagai titisan dewa. Jika hal ini dianggap sebagai wali yang membawa berkah, tentu telah membuat rendah standar wali sejak 1400 tahun yang lalu. Dahulu para sahabat menganggap standar wali adalah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Dan kini mereka melecehkan derajat waliullah dengan menganggap wanita keterbatasan atau ODGJ sebagai wali. Subhanallah. Heran, aneh sedikit langsung dipanggil wali atau titisan dewa. Kalau begitu Agus gak diajak. Nih ramai-ramai, nggak tahu ada apa nih, kira-kira ada nih. Air tiba-tiba muncul katanya. Heran bingit. Kira air berkah karena secara misterius muncul tiba-tiba. Ternyata pipa PDAM yang bocor tiba-tiba. Inilah potret kebobrokan dari doktrin ala golongan hijau yang dikit-dikit ngalap berkah tanpa memperhatikan dalil yang mendukung. Ingat boy, berkah itu Allah Ta'ala yang tentukan. Sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Bisa cek sendiri penjelasan tafsir At-Tabari dalam hal ini. Ya, mungkin begitu gambaran orang kalau ngaji hanya sebatas ngalap berkah, ngambil air berkah, kuburan dianggap berkah. Ternyata palsu. Ada yang anggap tiang berkah, kue bolu berkah sampai dilelang, batu berkah, dan kebobrokan lainnya. Padahal keberkahan itu datang karena seorang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq. Mau tanya nih boy, kira-kira ajaran ngalap berkah asal-asalan begini tuh diajarin golongan Islam yang mana ya? Tuh kan, ada yang proyekin dengan taruh kotak di sana. Duh, ini Islam golongan mana lagi sih? Kira-kira adakah syariat atau contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kalau mau bangun masjid atau mengganti tiang masjid harus ritual dengan menentukan bacaan Quran secara khusus atau mengkhususkan bacaan lainnya? Maaf nih, ini saya yang kurang ngaji atau saya yang kurang ngopi. Mereka menyebutnya sebagai ritual pemasangan atau penggantian tiang utama atau disebut dengan tiang alif. Dan tiang alif tersebut dianggap melambangkan keesaan Tuhan karena bentuk tiangnya menyerupai huruf alif dalam bahasa Arab. Tapi bukannya semua tiang bentuknya alif ya. Kira-kira ada nggak tiang bangunan yang bentuknya ba? Tidak ada masjid dimanapun yang spesial kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jika hal ini merupakan tradisi, maka jangan kaitkan dengan ritual agama, karena ritual agama Islam itu harus ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka jangan jadikan tradisi sebagai patokan beragama, tetapi beragamalah dengan berpatokan Al-Quran dan Sunnah sesuai yang dipahami. Makin hari makin nampak kepelian umat Islam yang berada di Indonesia, geng. Waduh, astagfirullahaladzim. Kayak gitu dia apa namanya? Tidak ada kalian batas sampai disama-samakan oleh Perindavan. Ya, yang ngatain netizen-netizen Malaysia dia sama dengan India. Nah, kita apa bos? Sama juga, geng. Malu, geng. Malu kayak gitu, geng ya. Kelakuan orang Indonesia bikin muak ulama Arab, geng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ikinya tidak bisa berkata-kata lagi. Ikinya, ya marilah kita saling menegur, marilah kita saling menasihati. Itu bukan syariat Islam. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Kayak gitu. Ya, kapan kita mau jadi negara majunya kalau rakyatnya masih percaya dengan ritual-ritual seperti itu? Ada pep air bocor dikira air berkah. Sikit-sikit berkah, sikit-sikit percaya. Inilah gampangnya warga Indonesia, gampang-gampang dibodohi.
susah untuk menjelaskan. Bila kita bagi fakta, dia akan marah semarah-marahnya. Aduh, marilah kita malu dengan negara-negara jiran, Brunei, Malaysia, Singapura, dan negara-negara Islam lainnya. Kayak gitu, malu geng. Kelakuan kita seperti ini. Aduh, bagi nampak lah. Ya Allah, ya Rabbi, semoga kita dijauhkan dari hal seperti ini ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apapun itu silahkan tinggalkan kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng.